Welcome back my channel YouTube bos. Kali ini admin membahas tentang Cina bikin pangkalan militer di Indonesia. Laut Mediterania memanas. Langkah tegas diambil Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan setelah mengetahui Prancis mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle. Apa yang dilakukan Prancis tak lain adalah untuk mendukung Yunani yang tengah terlibat konflik wilayah dengan Turki bos. Dalam berita FIFA militer sebelumnya, angkatan bersenjata Hellenic Yunani mengerahkan sejumlah pasukannya ke kota Castello Rizzo di Pulau Mais. Pengerahan pasukan diarahkan ke Pulau Messi karena berada sangat dekat dengan pantai selatan Turki. Tak hanya itu, Perancis juga memastikan akan menurunkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle dengan status siap perang untuk mendukung Yunani melawan Turki. Kira-kira langkah yang diambil Erdogan selaku Presiden Turki untuk melawan Yunani apa ya? Sebuah laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat US Department of Defense mencatat fakta bahwa Cina memiliki proyeksi perluasan kekuasaan. Pemerintah Xi Jinping berambisi membangun jaringan logistik raksasa dan menguasai sebagian besar wilayah Samudra Hindia. Salah satu caranya adalah membangun pangkalan militer. Tak diragukan lagi bahwa Cina tengah mengalami peningkatan pesat di sektor militer bos. Pembuatan sebuah rudal balistik berhulu ledak nuklir hingga kendaraan tempur super canggih seperti kapal induk 003 adalah bukti negeri tirai bambu punya berambisi untuk menjadi salah satu kekuatan dunia selain Amerika Serikat dan Rusia. Kalian pasti mau tahu kan alasannya Presiden Xi Jinping yang ingin membangun pangkalan militer di Indonesia? Nampaknya ketegangan antara militer Turki dan Yunani yang didukung Prancis di perairan Mediterania Timur semakin menjadi-jadi bos. Prancis dikabarkan telah mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle dan sejumlah kekuatan militer lainnya untuk menghadapi kekuatan militer Turki di Laut Mediterania Timur. Pengerahan armada perang Prancis itu sebagai bukti nyata dukungan dari negara-negara Uni Eropa terhadap Siprus Yunani di zona ekonomi eksklusif atau ZEE Yunani yang saat ini disengketakan Turki. Lagi-lagi berita mengenai ketegangan yang terjadi di Laut Mediterania Timur menjadi berita populer kali ini bos. Sungguh tak disangka ternyata diam-diam kekuatan angkatan laut militer Cina sudah melampaui Amerika. Dalam artian Cina sudah menjelma jadi raja perang laut dunia bos. Wah, bahaya juga nih. Kekuatan militer baru China diungkapkan Amerika dalam laporan resmi yang disiarkan Departemen Pertahanan Amerika alias The Pentagon dalam siaran resmi yang diterima FIFA militer pada Rabu 2 September 2020. Menurut laporan DoD, kini Cina telah memiliki angkatan laut terbesar bos di dunia. Kalian pasti penasaran dong, armada sengketa laut China seperti apa hebatnya dibanding dengan Amerika Serikat. Berita terakhir yang tak kalah populer dengan yang lainnya datang dari TNI. Sebelum berganti nama, jabatan tertinggi Tentara Nasional Indonesia masih bernama Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disingkat dengan ABRI. Nama jabatan itu bertahan hingga tahun 1999 bos. Kemudian tahun 1999 hingga saat ini nama jabatan tertinggi dalam militer Indonesia berubah menjadi Panglima TNI. Sejak berganti nama di tahun 1999 tercatat hanya 2 Panglima TNI yang berasal dari Matra Angkatan Udara. Amerika Serikat menuduh China menargetkan sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia, sebagai tempat membangun pangkalan militer. Hal itu terungkap dalam laporan tahunan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat US Department of Defense ke Kongres yang berjudul Perkembangan Militer dan Keamanan yang melibatkan Republik Rakyat China 2020 bos.
Dalam laporan tahunan tersebut, pemerintah Presiden Donald Trump menyebut langkah China itu bertujuan untuk memungkinkan PLA atau Tentara Pembebasan Rakyat memproyeksikan dan mempertahankan kekuatan militer pada jarak yang lebih jauh. Hal itu diyakini akan mengganggu operasi militer AS dan mendukung operasi ofensif terhadap negara tersebut. Di luar pangkalannya di Djibouti, China kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan fasilitas logistik militer tambahan untuk mendukung proyeksi angkatan laut, udara, dan darat. Tulis laporan itu dari situs Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. China kemungkinan telah mempertimbangkan Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan sebagai lokasi fasilitas logistik militer PLA. Untuk mewujudkan misinya itu, Amerika Serikat menyebut China menggunakan proyeksi Belt and Road Initiative atau disingkat dengan OBOR sebagai perantara, di mana sejumlah negara termasuk Indonesia turut menjadi pesertanya, bos. Saat ini menggunakan infrastruktur komersial untuk mendukung semua operasi militer di luar negeri, termasuk kehadiran PLA di wilayah negara lain termasuk pangkalannya di Djibouti. Tulis laporan itu lagi. Beberapa proyek obor China dapat menciptakan potensi keuntungan militer, seperti akses PLI ke pelabuhan asing yang dipilih untuk memposisikan sebelumnya, dukungan logistik yang diperlukan untuk mempertahankan penyebaran angkatan laut di perairan sejauh Samudra Hindia, Laut Mediterania, dan Samudra Atlantik untuk melindungi minat yang berkembang, bos. Proyek obor sendiri merupakan program yang diinisiasi Presiden China Xi Jinping pada tahun 2013 lalu. Program ini bertujuan membangun infrastruktur darat, laut, dan udara secara besar-besaran untuk meningkatkan dan memperbaiki jalur perdagangan dan ekonomi antara negara di Asia dan sekitarnya, bos. Kelebihan program ini sendiri adalah menyediakan dana yang besar bagi anggotanya. China bahkan dikabarkan menggelontarkan dana sebesar 150 US dollar miliar, bos, atau setara dengan 2.137 triliun per tahun. Dana itu bisa dipinjam negara peserta program tersebut untuk membangun infrastruktur mereka. Negara tuan rumah dapat menjalankan peran penting dalam mengatur operasi militer China karena para pejabat China sangat mungkin menyadari bahwa hubungan jangka panjang yang stabil dengan negara tuan rumah sangat penting untuk keberhasilan fasilitas logistik militer mereka. Sementara itu, China membantah laporan Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengatakan laporan itu sangat bias.